Halo guys, ketemu lagi bareng saya Iksan. Oke, di tangan saya ini udah ada smartphone entry levelnya Samsung, yaitu Samsung A03. Nah, buat kalian yang mungkin bingung kenapa saya bahas HP ini, padahal HP ini tuh udah rilis sekitar 4 bulan lalu, jawabannya tuh simple aja ya guys. Karena selain saya belum pernah bahas HP ini, yang kedua adalah karena unit yang kita bahas di video kali ini adalah unit terbaru dengan varian storage yang lebih lega, yaitu sebesar 128 GB. Karena di awal perdesainnya kemarin, itu pilihannya cuma ada dua aja ya guys, yaitu yang 3/32 GB dan juga 4/64 GB. Oke, secara desain, looks dari desain back covernya ini tuh terlihat nggak murahan ya guys. Apalagi kalau dilihat di bagian bump kameranya ini, yang mirip-mirip sama brand buah gitu. Tapi ya jujur aja ya guys, saya tuh suka ya sama desain back covernya ini. Bertekstur dan nggak gampang nyeplak sidik jari. Tapi bukan berarti aman dari kotor gitu ya guys. Karena tipikal back cover kayak begini tuh agak susah ya buat dibersihinnya. Semisal tangan kalian lagi berkeringat atau bahkan berminyak lalu nempel di sini. But overall looks-nya ini tuh udah good banget ya guys. Dan nggak lupa juga di bagian detail kecil yang saya suka dari back covernya ini adalah aksen warna silver di bagian ring kamera utamanya, yang bikin smartphone itu jadi kelihatan lebih mewah gitu. Nah, untuk build quality-nya sendiri, menurut saya ini juga udah cukup solid ya guys. Walaupun material bodinya masih full berbahan plastik atau polikarbonat. Dan feel saat digenggam pun, ini tuh udah enak ya guys, berkat lengkungan yang ada di bagian sisi kanan dan juga bagian kirinya. Lanjut, kalau kita lihat di bagian atas HP ini terdapat satu buah lubang mikrofon, kemudian di sebelah kanannya ada satu buah tombol volume rocker dan tombol power. Di bagian bawahnya terdapat lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon lagi, port charger micro USB, dan satu buah grill speaker. Yang mana sayangnya HP ini tuh masih mono speaker aja ya guys, jadi bukan yang stereo speaker. Tapi buat kualitasnya udah lumayan lah ya buat ukuran smartphone di range harga segini. Oke, next yang terakhir di bagian sisi kirinya, ini terdapat satu buah slot SIM tray yang udah dedicated guys. Selain kalian bisa menempatkan dua buah kartu nano SIM card di sini, kalian juga bisa nambahin satu buah memori micro SD up to 1 TB. Semisal 128 GB memori bawaannya ini tuh masih kerasa kurang untuk menuhin kebutuhan harian kalian. Nah, buat kalian yang nanya fingerprint sensornya ini di mana? Ya, sayangnya HP ini tuh nggak disediain fitur itu ya guys. Cuman sebagai gantinya HP ini tuh udah mendukung sistem keamanan face unlock yang responnya menurut saya pribadi ini tuh udah cukup cepet ya. Jadi bisa dibilang berasa nyaman kalau misalkan mau kalian gunain. Oke, di awal kalian nyalain smartphone ya guys, kalian akan mendapati antrian update aplikasi di Play Store itu sebanyak 32 aplikasi ya. Jadi saran saya buat kalian yang mau hemat kuotanya, pastiin kalian sambungin ke jaringan WiFi dulu ya kalau misalkan kalian baru pertama kali setting HP ini. Dan untuk memori internal yang terpakai di awal kalian nyalain HP-nya adalah sebanyak 19% ya, atau sebesar 24 GB lebih sedikit. Dan jumlah ini tuh sebelum kalian update 32 aplikasi yang tadi ya guys. Jadi ya kebayang aja kan besarnya kayak gimana. Nah, tapi harusnya kalian nggak perlu lagi khawatirin soal itu ya guys, karena storage di HP ini sekarang udah sebesar 128 GB untuk varian tertingginya. Jadi buat kalian yang udah dari kemarinan nabung untuk beli HP ini di varian 4/64 GB, nabung sedikit lagi aja deh, karena varian yang ini tuh dijual dengan harga hanya 1,999 juta aja guys. Oke, sebelum kita lanjut bahas soal spesifikasinya, saya mau coba infoin dulu nih guys ke kalian soal kelengkapan yang kalian dapetin saat beli HP ini. Nah, di dalam kotak HP-nya, selain kalian dapetin smartphone-nya, kalian juga dapetin satu buah buku garansi, stiker IMEI, kabel charger micro USB, dan satu buah kepala charger yang outputnya ini tuh sayangnya kecil banget ya guys, yaitu sebesar 7,5 watt aja. Oh ya, kalian juga dapetin kartu perdana Telkomsel ya guys, yang isi kuotanya sebanyak 96 GB untuk jangka waktu 6 bulan. Jadi lumayan nih buat kalian pakai update-update aplikasinya tadi.
Nah, sementara untuk spesifikasinya, memang kalau ditanya soal performa gamingnya, saya rasa bukan yang jadi unggulannya dari HP ini. Sebab chipset yang dipakai adalah unit SoC T606 yang cenderung dirancang untuk membuat penggunaan daya dari HP ini tuh jadi lebih efisien lagi. Tapi walaupun begitu guys, bukan berarti HP ini tuh nggak bisa kalian ajak buat ngegame ya. Karena waktu saya coba untuk mainin game Mobile Legends, settingan grafisnya kita bisa dapet yang high dengan refresh rate-nya high. Dan selama saya coba main, ini tuh surprisingly guys, lancar ya. Bahkan saya jarang banget yang namanya ngalamin frame drop. Atau misalnya kalian suka mainin game PUBG Mobile, ini tuh udah bisa juga ya guys. Dan kalian bisa dapetin settingan grafis itu mentok di smooth high-nya. Dan untuk feel bermainnya, selama saya pakai pun masih berasa nyaman. Walaupun dengan catatan ini tuh kalian pakai buat ngisi waktu kosong kalian aja ya guys, kalau kalian lagi bosen. Karena kalau mau kalian pakai untuk push rank gitu, saya rasa emang HP ini tuh nggak cocok ya buat kalian beli. Belum lagi soal sensor gironya yang memang nggak tersedia ya di HP ini, jadi makin memperjelas kalau HP ini tuh memang bukanlah sebuah HP gaming. Oke, barusan aja saya bilang ya, kalau chipset yang dipakai ini tuh dirancang untuk fokus pada efisiensi daya baterainya. Dan memang terbukti ya guys, baterai 5000 mAh yang disematkan di HP ini tuh bisa dibilang sangat awet ya. Karena mampu bertahan seharian penuh dengan penggunaan casual kayak scroll-scroll sosmed, streaming video di YouTube, dan sesekali dipakai main game. Dan mungkin yang bakal jadi pertimbangan banyak orang dari HP ini tuh adalah pada bagian pengisian daya baterainya aja ya, yang memang lama banget guys, yaitu kurang lebih sekitar 3 jam untuk mengisi daya baterainya ini dari 5% sampai penuh. Dan menurut saya itu wajar aja ya, karena port pengisian dayanya juga belum Type-C, ditambah kepala charger bawaannya juga hanya punya output maksimal di 7,5 watt aja. Mungkin untuk masukan ya buat Samsung ke depan, walaupun masih mau pakai port micro USB-nya, minimal diberikan kepala charger yang punya output 10 watt atau bahkan 15 watt ya, supaya bisa mengimbangi daya tahan baterainya yang menurut saya ini udah oke guys. Oke, lanjut kita bahas soal layarnya nih. Dibekali desain layar Infinity V Display dengan panel layar PLS LCD, atau bisa dibilang ini adalah panel layar IPS versi Samsung yang resolusinya hanya sebatas di SD Plus aja. Ya walaupun nggak mendukung resolusi terbaik, tapi menurut saya gambar yang dihasilkan dari HP ini itu masih terlihat bagus ya guys. Misalnya mau kalian pakai untuk nikmatin konten-konten video gitu. Ya walaupun untuk kontrasnya ini jujur aja ya guys, menurut saya ini memang terlihat agak sedikit kurang. Tapi lagi-lagi di kelas harganya, menurut saya ini tuh masih termasuk dalam salah satu kualitas layar yang terbaik. Nah, kalau untuk urusan kamera, HP ini dibekali dua buah kamera di belakang bodinya ya. Yang mana untuk resolusi kamera utama sebesar 48 megapiksel dan satu buah kamera depth sensor sebesar 2 megapiksel. Lalu terdapat satu buah lensa kamera selfie di bagian depan layarnya yang punya resolusi sebesar 5 megapiksel. Dan bicara soal kualitas, menurut saya untuk hasil jepretan foto dari kamera utamanya ini terbilang bagus ya guys. Gambarnya tajam, detailnya juga oke lah ya selama kalian dapetin cahaya yang cukup, dan juga dynamic range-nya terlihat cukup luas. Sedangkan untuk kamera selfie-nya menurut saya ini tuh biasa aja ya. Ya walaupun di beberapa kondisi bisa hasilin gambar yang bagus juga. Hai. Oke guys, jadi ini adalah hasil perekaman video ya dari perekaman lensa kamera utamanya Samsung A03 yang punya resolusi sebesar 48 megapiksel. Dan seperti ini kualitasnya, menurut kalian bagaimana? Apakah terbilang cukup bagus atau biasa aja? Cuman memang kalau yang saya lihat di layar ini, dynamic range-nya ini berasa sempit ya guys. Kalian bisa lihat ya, seperti ini. Untuk tone warnanya untuk di perekaman videonya yang saya setting di perekaman Full HD 30 fps saja, karena nggak support di 60 fps nya. Setelah ini bakal saya kasih lihat ke kalian untuk perekaman video dari kamera depannya guys.
Ya, sekarang udah saya pindah ke lensa kamera depannya yang punya resolusi sebesar 5 megapiksel. Dan kalau dilihat ya, untuk POV-nya ini tuh sempit ya guys, karena memang terlalu close up ke muka. Dan untuk tone warnanya juga ini emang agak kurang sih. Ya, kalau saya coba dalam kondisi backlight seperti ini, nah untuk SDR AI-nya juga nggak terlalu berjalan baik ya guys. Jadi wajah saya terlihat gelap banget di sini. Memang untuk kontrasnya juga ini emang berasa kurang banget sih. Ya kalau misalkan untuk kebutuhan casual aja sih harusnya nggak masalah ya guys ya, karena harga dari smartphone itu terbilang cukup terjangkau guys, yaitu sekitar 1,999 juta aja. Oke, jadi seperti ini ya untuk perekaman video dari kamera depan maupun kamera belakangnya dari Samsung Galaxy A03 nya. Jadi buat kualitasnya kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah guys. Ya, jadi kesimpulannya, apakah HP ini cukup worth it untuk dibeli? Jawabannya ya, cukup worth it ya guys. Dan sebagai informasi tambahan, walaupun HP ini tuh kelasnya adalah kelas entry level, kalian lihat nih, Samsung masih tetap kasih jatah HP ini tuh buat dapetin pembaruan softwarenya. Jadi ya nggak sekedar security patch-nya aja ya guys, yang kayak dilakuin sama brand-brand lain di smartphone di kelas entry levelnya. Jadi buat kalian yang merasa hal ini adalah penting, buruan deh disikat aja. Dan seperti biasa, link pembeliannya udah saya cantumin di kolom deskripsi yang ada di bawah guys. Oke, jadi guys, saya rasa cukup kayak gitu aja ya video review soal Samsung Galaxy A03-nya ini. Dan seperti biasa sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk diklik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian nggak suka sama videonya guys. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys di video review berikutnya. Storage gede. Nambah video banyak nih.